wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview sebuah jurnal internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah material teknik yang diampu oleh Bapak dosen yang kita banggakan, yaitu Bapak dosen Karnadi STMT. Adapun jurnal internasional yang akan kami review yaitu berjudul Preliminary Testing to Determine the Best Process Parameter for Polymer Laser Sintering of a New Polypropylene Polymetric Material, yang terbit pada tahun 2021 dengan penulis Frederick M. Wania, Maina Maringa, dan Jacobus G. van der Walt, dan diakses pada tanggal 23 Maret tahun 2023. Adapun anggota yang akan mereview dari kelompok 4, saya Elron Huga, kemudian Aldra Fitri, lalu Japa Al-Musyawah, dan Ferdi Ayudin. Baik, lanjut ke pembahasan yang akan kami review. Pengujian awal untuk menentukan proses terbaik parameter untuk sintering laser polimer dari polipropilen baru. Baik, sintering laser polimer adalah teknik manufaktur aktif yang rumit karena tunduk pada parameter proses dan material. Properti dalam hal ini, setiap bahan polimer memerlukan serangkaian kondisi proses yang terbaik dan kondisi proses yang berbeda. Untuk tujuan ini, pengujian adalah dilakukan untuk menentukan parameter proses yang paling sesuai untuk polimer baru yang tersedia secara komersial. Laser PPCP60 dari Berlian Plastik GmbH. Polymer laser sintering atau biasa disebut PLS adalah jenis aditif manufaktur teknologi yang menggunakan baik terus-menerus atau sinar laser mode pulsa untuk memadukan partikel bubuk untuk membentuk 3 dimensi. Bagian dimensi dari data berbantuan komputer polimer sintering laser secara luas disebut sebagai sintering laser selektif atau SLS, yang digambarkan sebagai teknologi yang menggunakan sumber daya untuk sindiran dan mengikat bahan bubuk sebagai poliamida atau polipropilen. Teknik PLS memiliki menjadi sangat populer untuk pengolahan polimer karena kemampuannya untuk mencapai akurasi geometris yang baik, permukaan akhir yang baik, dan sifat mekanik yang sangat baik. Bagian yang diproduksi, selain itu teknologinya tidak memerlukan penggunaan pengikat atau struktur pendukung seperti bubuk pada platform wheel yang melayani tujuan ini. Namun pengaturan parameter proses untuk mendapatkan sifat yang diinginkan dari bahan polimer adalah rumit. Hal ini menyebabkan kekurangan dari bahan yang tersedia polimer untuk PLS dan memperlambat penyerapan teknologi dalam pembuatan komponen polimer. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kepadatan energi laser meningkatkan kepadatan bagian dan sifat mekanik, tetapi pada gilirannya memperkenalkan curling yang mempengaruhi akurasi dimensi komponen yang dicetak. Rumus dari PLS E sama dengan P per Pi kali H kali D, di mana E itu intensitas energi laser, P itu daya laser, Pi itu kecepatan pemindaian laser, dan H itu adalah jarak penetesan. Kemudian tujuan dari pekerjaan yang dilaporkan di sini adalah untuk menentukan parameter proses terbaik untuk polimer komersial baru bubuk polipropilen untuk PLS. Parameter proses berikut dipertimbangkan: suhu ruang pembuangan, bangunan suhu ruang, pengisian kecepatan pemindaian, pengisian daya laser, kontur kecepatan pemindaian, dan kontur daya laser. Isi kecepatan pemindaian adalah kecepatan sinar laser saat memindai luas bagian di setiap lapisan, sedangkan kecepatan pemindaian kontur adalah kecepatan sinar laser saat memindai tepi bagian di setiap lapisan. Isi daya laser adalah
kekuatan dari sinar laser saat memindai area bagian di setiap lapisan. Sedangkan kontur kekuatan laser adalah kekuatan laser balok saat memindai tepi bagian di setiap lapisan. Suhu ruang penghapusan diatur untuk memastikan bahwa cetak bagian mendingin dengan kecepatan yang diatur. Sedangkan ruang bangunan, suhu diatur untuk memastikan bahwa lapisan bentuk dipanaskan sampai suhu tepat di bawah titik leleh bahan sebelum sintering. Perkenalkan, nama saya Java Al-Musyawa. Saya akan mereview metode penelitian. Untuk menentukan pelepasan suhu kamar dan ruang bangunan terbaik, material serbuk laser PPCP 60. Perlunya ruang bangunan dan ruang buang terbaik, yaitu sebelum memulai penentuan parameter proses yang sesuai dalam hal pengisian daya laser, konstur daya kecepatan pengisian dan kecepatan pemindaian. Hal itu dilakukan dengan mengamati penyebaran virus tersebut. Setiap proses build terlebih dahulu memanaskan ruang selama 120 menit. Kemudian bubuk polipropilene segar kemudian disimpan di platform mesin sehingga kedalaman atau ketebalan lapisan 6 mm. Sebelum mencetak satu set kupon uji seperti yang dilakukan pada gambar 1, suhu yang paling tepat yaitu dengan suhu 125 derajat Celcius untuk menentukan sifat mekanis bagian yang dibangun, yaitu setelah ruang bangunan yang paling tepat dan suhu ruang pelepasan ditetapkan spesimen standar yang berbeda. ASTM D638 spesimen ini dalam ruang bangunan seperti yang disajikan pada gambar 2. Spesimen yang dicetak pada parameter proses yang berbeda dilakukan pengujian tarik, kekasaran, permukaan, dan terakurasi dimensi untuk menentukan proses parameter yang cocok untuk laser PPCP 60. Spesimen yang dibangun adalah diuji menggunakan MTS, Creation Pengujian Universal Model 43, mesin di bawah standar ASTM, kecepatan 1,5 mm per menit. Untuk menentukan sifat fisik kekasaran permukaan, eksperimen dimulai dengan mengkalibrasi kekerasan permukaan mengukur tester SJ210 seperti yang dijelaskan dalam panduan pengguna. Penguji kemudian mengukur surface perangkat lunak dan dihubungkan ke layar standar ISO 4287-1987. Pengukuran 2,5 mm digunakan selama pengujian untuk mengukur nilai RA kekerasan permukaan minimal 8 area acak di permukaan atas dan bawah. Masing-masing spesimen dicatat rata-rata diperoleh. Pengukuran RA mewakili penyimpangan aritmatika, rata-rata dari profil diperiksa. RZ mengukur ketinggian terbesar profil dan RA mengukur keadaan depresi profil terbesar. Nilai kecil dari 3 indikator kekerasan permukaan menunjukkan permukaan harus nilai RA itu digunakan untuk menilai kekasaran karena memberikan referensi umum dari kekerasan permukaan keseluruhan dari A komponen. Untuk menentukan akurasi dimensi, kecepatan keakuratan dimensi dari bagian yang dicetak adalah ditemukan dengan mengukur bagian yang berbeda dari spesimen, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Kaliper vernier elektronik digunakan untuk mengukur lebar bagian sempit, lebar keseluruhan, dan panjang keseluruhan. Pengukuran diperoleh dibandingkan dengan ukuran standar bagian sebagai mana ditentukan dalam ASTM D638 disajikan pada tabel 4. Perkenalkan, nama saya Aldara Fitri dari TI22A. Di sini saya akan mereview hasil penelitian dari jurnal ini. Baik, yang pertama, dalam membentukan bangunan ruang terbaik dan pemindahan suhu ruang, proses parameter dan pengamatan dilakukan dalam proses optimalisasi pada tabel 5. Ada 7 set proses parameter yang berbeda yang dipertimbangkan berdasarkan pengalaman operator. Karena ini masih tahap awal pengujian, penelitian lebih lanjut akan dilakukan di mana hanya
pemindahan dan suhu ruang bangunan bervariasi secara terpisah. Sementara semua parameter lainnya tetap konstan. Ini diharapkan untuk mengonfirmasi apakah rangkaian proses parameter optimal ini sehubungan dengan suhu ruang dan bangun ruang. Kemudian pada sifat mekanik uji bangunan, spesimen menyatakan dalam pengujian ini diputuskan bahwa proses parameter terbaik untuk laser PPCP 60 dirangkum dalam tabel 7, yang juga berisi nilai-nilai yang direkomendasikan oleh pabrikan. Pada kekasaran permukaan spesimen uji buatan ini, hasil penelitian menunjukkan benda uji 4 memiliki permukaan atas yang paling halus, disusul benda uji 3. Kemudian benda uji 1, benda uji 5 menempati urutan keempat, sedangkan benda uji 2 memiliki permukaan atas yang paling kasar. Baik, yang terakhir adalah hasil penelitian dari akurasi dimensi bagian cetak. Dimensi akurasi ditentukan dengan mengukur panjang, lebar sempit, dan lebar keseluruhan dari spesimen. Data yang diperoleh disajikan pada tabel 10, 11, dan 12. Masing-masing data dari lebar keseluruhan setiap spesimen disajikan pada tabel 12. Variasi dimensi bagian cetakan yang sedikit lebih rendah cenderung disebabkan oleh penyusutan bagian cetakan. Mempertimbangkan data yang disajikan pada tabel 10, 11, dan 12, proses parameter yang digunakan untuk spesimen 3 ditunjukkan pada tabel 13, menghasilkan hasil terbaik dengan sedikitnya perbedaan persentase keseluruhan. Perkenalkan, saya Ferdi Aludin dari kelas TI22A. Kesimpulan dari review jurnal yang kami review, yang pertama, suhu yang paling cocok untuk ruang bangunan dan pembuangan untuk bubuk laser PPCP 60 adalah 125 derajat Celcius. Yang kedua, pemrosesan materi baru itu menantang karena masalah flowability atau kemampuan logam cair dalam mengisi rongga-rongga pada cetakan yang mempengaruhi penyebaran bubuk. Selain itu, ada bagian cetakan yang melengkung yang menyebabkan pisau rekuator untuk memindahkan bagian-bagian di dasar bangunan. Oleh karena itu, hanya spesimen tarik rata yang berhasil dicetak. Yang ketiga, parameter proses terbaik dipilih berdasarkan spesimen dengan kekuatan tarik ultimate terbaik. Yang keempat, cooling dan akurasi geometris yang buruk diamati untuk semua spesimen yang dibangun. Materi belum siap untuk aplikasi komersial. Dan yang terakhir, mengikuti pengalaman operator untuk menetapkan parameter proses bukanlah cara terbaik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kami review, kelebihannya yang pertama, teori dan model analisis yang digunakan sangat tepat. Yang kedua, penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca. Yang keempat, analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami. Adapun kekurangannya yaitu penulis kurang lengkap menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal tersebut.